Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sri Muijah SAG. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tempat tugas saya SDN Rajek 3 dengan alamat Jalan Raya Rajek KM01 Kecamatan Rajek Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan berlimpah keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 8. Aku senang berkalimah thayyibah. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu terbiasa mengucapkan kalimah thayyibah, subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar dalam berbagai kesempatan atau situasi dengan benar. Menunjukkan sikap disiplin sebagai cerminan kalimah thayyibah dengan benar. Menjelaskan arti kalimah thayyibah, subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar dengan benar. Membedakan waktu pelafalan kalimah thayyibah subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar dengan benar. Melafalkan kalimah thayyibah subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar dengan fasih. Mendemonstrasikan lafaz kalimah thayyibah subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar. Menulis kalimah thayyibah subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar dengan benar. Yuk anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita tepuk konsentrasi terlebih dahulu ya, supaya kita dapat fokus dalam belajar. Kita mulai ya anak-anak, tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat. Guruku yang berbicara, aku yang mendengarkan. Yes. Yuk, kita lanjutkan ya belajarnya anak-anak. Kalimat thayyibah berarti kata-kata yang baik untuk diucapkan. Kalimat thayyibah selalu bertujuan untuk mengakui keberadaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Kalimat thayyibah juga merupakan zikir untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya manusia, tetapi juga malaikat, tumbuhan, gunung, ikan, burung pun ikut mengucapkan kalimat thayyibah. Subhanallah. 1. Pengertian subhanallah. Subhanallah atau tasbih merupakan kalimat thayyibah. Arti subhanallah adalah maha suci Allah. Subhanallah adalah pengakuan manusia akan kesucian Allah dari segala aib. Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. 2. Penggunaan kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah diucapkan ketika seseorang pertama takjub dan kagum akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Untuk menunjukkan rasa heran atas peristiwa langka yang terjadi. Yang ketiga, merupakan kalimat jawaban terhadap seseorang yang berburuk sangka akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti? Baik, kita lanjutkan bagian B. Masya Allah. 1. Pengertian Masya Allah. Masya Allah adalah kalimat thayyibah yang mempunyai arti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. 2. Penggunaan kalimat Masya Allah. Contoh penggunaan kata Masya Allah diantaranya.
Yang pertama, ketika kita takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Yang kedua, saat kita takjub akan prestasi seseorang. C. Insya Allah. Satu, pengertian insya Allah. Kata insya Allah adalah kata thayyibah yang sering diucapkan. Insya Allah mengandung arti jika dikehendaki Allah. Kata thayyibah insya Allah memiliki keterkaitan antara keinginan seseorang dengan kehendak Allah. Nah, anak-anak, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 23-24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. 2. Penggunaan kalimah insya Allah. Contoh penggunaan kata insya Allah diantaranya adalah saat mengucapkan janji atau rencana di masa yang akan datang. D. Allahu Akbar. 1. Pengertian Allahu Akbar. Allahu Akbar atau kalimah takbir sering kita dengar, terutama saat melaksanakan sholat 5 waktu. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kebesaran dan keagungan Allah tiada terbatas. Perintah untuk mengingat kebesaran Allah tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. 2. Penggunaan kalimat Allahu Akbar. Contoh penggunaan kata Allahu Akbar diantaranya. Yang pertama, saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ketika kita takjub dan kagum akan ciptaan Allah. Ketiga, mendapatkan karunia dan nikmat yang besar. Yang keempat, untuk memberi semangat diri. Yuk anak-anak, agar kita semua hari ini bahagia, kita bernyanyi bersama terlebih dahulu ya, yaitu dengan lagu Kalimah Thayyibah. Yang lagunya ini kita ambil dari lagu yang berjudul Dua Mata Sayang. Kita mulai ya. Maha suci Allah, ucapkan subhanallah, atas kehendak Allah, lafazkan masya Allah. Jika dikehendaki Allah, pastinya insya Allah. Allah maha besar, pekikan Allahu Akbar. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari materi kita kali ini ya, mari sama-sama kita membuat rangkuman ya. Yang pertama, kalimat thayyibah artinya kata-kata yang baik. Yang kedua, subhanallah artinya maha suci Allah. Yang ketiga, Masya Allah artinya atas kehendak Allah. Yang keempat, insya Allah artinya jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Yang keenam, kalimah thayyibah merupakan zikir yang bernilai ibadah. Yang ketujuh, kalimah thayyibah adalah cara kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar ya diucapkan ketika kita takjub akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah digunakan untuk menyampaikan janji atau rencana yang akan datang. Demikian rangkuman materi yang telah Ibu sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu akan merefleksi nih ya dari pembelajaran kita hari ini. Pertama, Ibu ingin bertanya kepada kalian, materi apa yang kalian pelajari hari ini? Kedua, bagaimana Ibu Guru menyampaikan pelajaran hari ini?
Yang ketiga, apakah kalian senang belajar tentang kalimat thayyibah? Yang keempat, sikap apa yang akan kamu terapkan untuk setelah belajar tentang kalimat thayyibah? Bagaimana cara kamu terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah? Baiklah anak-anak, materi tentang kalimat thayyibah telah selesai Ibu sampaikan dan kita telah bersama-sama mempelajarinya. Selanjutnya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.